Yang mulia, para duta besar dari berbagai negara memiliki niat baik. Tidak jauh dari Nanchen saya. Tidak bisa diabaikan. Bicara tentang tarian Nanchen kita, saya pikir Xiao adalah yang paling menonjol. Ya. Saya lupa. Ingatlah pada Kilyarga, Miss Xiao Yang Perkasa dulu. Sekarang menjadi tawanan Nancheng. Yang mulia Kaisar Nancheng Perkasa. Sebagai tawanan Nanchen saya, bagi kekhawatiran saya untuk Nanchen. Yang mulia, menurut pandangan para pejabat dan wanita istana, bagaimana jika Xiao Ningyun menampilkan tarian untuk semua orang? Paman, apa pendapatmu? Semuanya terserah Yang Mulia. Tampaknya saya benar-benar Yu Xinjie yang dibawa oleh sang jenderal. Senang mendengarnya. Keluarga Xiao paling terkenal dengan tarian mereka. Menari dengan kaki telanjang di atas panggung bunga. Para pejabat yang mulia sudah siap. Xiao Lingyun. Silakan. Oh Miss Xiao. Kamu kurus dan lembut. Kamu bisa membuat kakimu lelah dengan menari. Sangat menyakitkan bagiku. Sebagai, saya meminta hadiah dari Yang Mulia. Kamu ikat saya kecu. Saya jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Aduh hahaha. Saya jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Hahaha. Jangan sembunyi. Saya jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh wanita jenderal ini? Paman, saya khawatir tidak tepat untuk pergi ke sini. Tidak baik untuk memberikan penjelasan kepada negara Chu. Jika negara Chu menyerang, biarkan dia datang ke kediaman jenderal untuk menemui saya. Barang jenderal ini adalah semut. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Paman semakin menarik. Bergerak lagi. Saya tidak keberatan menambahkan kota kuno baru untukmu. Mengapa jenderal berpura-pura? Bukankah kamu yang mengatur sandiwara hari ini? Masih begitu angkuh. Mengenai kesombongan diri,
Siapa yang bisa mengalahkanmu? Ditambah dengan delusi penganiayaan. Kupikir semua orang ingin menyakitimu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu berjalan-jalan di kedai Menxiao. Aku melihatmu seperti mata-mata konspirasi. Dosa. Apa yang salah? Maka pukul sampai kamu mengaku. Tubuhnya cukup kuat. Aku akan lihat berapa kali kamu bisa menahannya. Diam, Nona. kalian semua pergi. Aku akan menginterogasinya sendiri. Ya pergilah. Chen Fengshui kamu lagi. Aku tidak menyangka kamu keras kepala dan keras mulut. Nona Ben sangat menyukainya. Keluargaku selalu mengagumi. Tidak layak untuk disukai Nona. Baik. Nona ini tidak suka apa yang dia suka. Tidak sempurna. Ayo, ya? Mengapa dia tidak ingat aku pernah memperlakukannya? Nona Xiao selalu menatapku. Aku khawatir kamu mencoba merayuku. Jenderal ini tidak keberatan memuaskanmu. Jenderal benar. Aku mencoba merayumu. Tapi bisakah kamu? Chen Ken, gunakan tanganmu yang disentuh oleh benda kotor di negara Chu. Jangan menyentuhku dengan kotor. Ayo, bawa Xiao Ningyun ke gudang kayu. Tutup selama 3 hari tanpa makanan. Pekerjaan termurah di rumah. Biarkan dia melakukannya sendiri. Ya. Jenderal, aku dengar kamu benar-benar memperlakukan orang seperti budak di gudang kayu. Bukan watakmu untuk bangun saat marah. Tidak. Kamu telah merusak tabib yang akhirnya kamu temukan. Tidakkah kamu menginginkan hidupmu sendiri? Tidak ada binatang yang tidak bisa dijinakkan. Kalau ada berarti belum cukup kejam. Hei, aku takut terlalu kejam. Ayam terbang telur. Orang juga terbang. Aku tidak bisa menahan hatiku. Mati. Sang jenderal sudah pergi. Kamu harus khawatir tentang hidupmu. Oh, sangat membosankan berbicara dengan orang kejam sepertimu. Hei, itu saja. Selama orang tidak mati, aku bisa menyelamatkan. Laporkan ke jenderal untuk dipotong. Nona. Kenapa kamu di sini? Aku mendapat tip dari Xiaoyan. Aku baru tahu bahwa nona muda itu sebenarnya budak di rumah jenderal. Tapi aku sedikit menderita. Sebaliknya kamu dan Zijin tuanmu telah diselamatkan. Aku akan membawamu pergi malam ini. Seseorang cepat. Liu Ma. Si jalang kecil selingkuh dengan seseorang. Sangat bergairah, maka aku akan memberimu cukup pria. Oke. Aku takut itu tidak baik. Apa yang salah? Sang jenderal sudah bosan bermain. Hari ini dia hanya seorang pelacur. Oh, aku mengerti. Maka aku tidak sungkan. Jangan datang. Jangan mendekat, kamu jangan mendekat. Pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh sayang.
Terima kasih telah menemuiku. Oh, biar aku beritahu. Yendro Li bisa ke Yang lempat daripada Yang Keras. Kamu harus terus melawan. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini untuk membuatku menyelamatkanmu. Oh. Itu karena kamu belum mengenalnya. Dia akan menyiksaku. Tidak perlu bagiku untuk memprovokasinya. Kamu masih belum mengerti. Sang jenderal sudah merawatmu. Hei, berdiri. Sang jenderal mengizinkanmu untuk merawatku. Hai. Tentu saja, kalau tidak bagaimana cara mengusir roh jahat. Apakah kamu ingin membunuhku? Terlalu banyak pikiran. Aku hanya ingin menyelimutimu. Sepertinya kamu melepas lenganmu hari itu. Masih belum memberimu pelajaran yang cukup. Tidak bisakah darahku memuaskanmu? Tentu saja tidak. Mengapa begitu? Mengapa aku tidak bisa berdiri? Mengapa? Berani-beraninya, kamu menertawakanku. Guling. Sebelum aku membunuhmu, pergi. Aku akan menggelinding pergi. Dari sekarang, jangan pernah melihatmu lagi. Kenakan ini dan mari kita pergi. Ayo pergi. Kemana Nona Xiao pergi? Katakan. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan pulau-pulau ikan? Bunuh saja kalau mau, jangan banyak bicara. Xiaoning. Xiao Zijin sudah kutunggu. Kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Lepaskan saudaraku. Baik. Bunuh dia. Aku akan membiarkanmu dan saudaramu hidup. Xiaoshan yang hina. Nona, jika kamu membunuhku, kamu bisa mati untuk keluarga Xiao. Aku pantas mati. Orang-orang pergi. Penggal kepala Xiao Zijin. Berikan kepada Nona Xiao.
Nona bunuh aku. Mati di tangan Nona. Aku mati tanpa penyesalan. Satu, dua tangan. Wei Su baik pada keluarga Xiao. Aku tidak bisa patuh. Betapa penuh kasih dan berprinsipnya orang ini. Lalu bagaimana aku tidak bisa memberikanmu bantuan ini? Baiklah Xiao Ning. Aku memberimu seekor naga. Apakah kamu hidup atau mati? Aku bahkan menyelamatkan nyawa Su Yunze. Ganti ke baju ini besok. Aku akan membawamu bersamaku. Nona Ben berkata, menyukaimu adalah menyukaimu. Aku akan membuktikannya padamu. Tuan muda, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Nona Xiao akan kabur bersamamu? Tinggalkan Nan Chen. Aku ingin mempercayainya sekali. Diberi Rakan de Baju. Chen Fengshui, kamu menyembunyikan tentara pribadi. Bermaksud memberontak. Aku diperintahkan untuk menangkap pengkhianat. Ini masih rencana yang bagus untuk Nyonya ketiga. Pahlawan sedih kecantikan berlalu sejak zaman kuno. Putranya adalah Nona Xiao. Dia menyakitimu. Bawa pergi. Katakan, apakah kamu pengkhianat yang mencuri peta Nan Chen-ku? Aku tidak. Kamu benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati? Xiao Ningyu, aku membencimu. Jika kamu tidak mati, aku akan menghancurkan keluargamu, membuatmu merangkak di kakiku. Xiao Ning, mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa begitu? Jenderal. Nona Xiao hanya menderita heat stroke dan kemacetan di anggota tubuhnya. Cukup bekerja sama untuk mengendurkan otot dan mengaktifkan kolateral. Sudah baik untuk sementara waktu. Jika memakan waktu lama, dewa tidak bisa diselamatkan ketika mereka datang. Bukankah ada seseorang yang tidak bisa kamu sembuhkan? Kamu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Sang jenderal sedang jatuh cinta. Tapi sang jenderal, mengapa repot-repot? Setelah menyiksa orang kamu harus melakukan yang terbaik untuk merawat mereka. Hanya bercanda. Dia berutang banyak padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu cepat.
Ningyun. Bagaimana dulu aku percaya bahwa kamu akan membawaku pergi? Bagaimana aku percaya bahwa kamu mencintaiku? Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Kemana harus lari? Apakah itu Su Yunze? Kamu sudah bangun. Bukan satu nyawa untuk nyawa lain, kenapa menyelamatkanku? Kamu yang membunuh kepala sekolah Su. Hah? Kamu benar-benar peduli padanya. Aku hanya ingin kamu menepati janjimu. Makanlah. Bawa aku ke dia untuk makan bubur. Aku ingin memastikan dia aman. Makan bubur. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Itu bagus. Ada hadiah untuk yang begitu baik. Nona, kamu baik-baik saja. Su Yunze. Aku sudah menyelesaikan laporanmu. Hidup dan mati. Merindukanmu. Saling menghargai di masa depan. Nona. Jenderal. Pulanglah. Nona. Chen Feng Shui. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak membunuhku. Tapi aku tahu kamu akan menyiksaku. Menyiksaku, karena aku tidak bisa lepas dari genggamanmu. Biarkan aku tetap di tanganmu. Kalau kamu menghancurkanku sampai mati, aku akan memotong dirimu. Mari hancur bersama. Apakah Nona Xiao menyerahkan diri? Ya? Jenderal menyukainya. Apa yang kamu inginkan? Jenderal bilang sebelumnya. Masih ada kesempatan untuk merayumu. Apa yang kamu inginkan? Jenderal bilang sebelumnya. Masih ada kesempatan untuk merayumu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jenderal, jantungmu berdetak sangat cepat. Ada banyak alasan kenapa jantung berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu seperti apa Nona Xiao. Apakah bersemangat? Atau suka? Xiao Ningyun. Kamu tidak pantas melihatku. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan cara yang hina seperti itu. Dapatkan kepercayaanku. Ayo. Sungguh orang yang sulit ditangani. Jenderal, Anda harus minum obat.
Tidak peduli berapa banyak obat yang Anda minum, tidak ada perbaikan. Mengapa Nona Xiao tertarik melakukan ini? Ketika jenderal berada di kediaman Xiao, favorit saya adalah kue daun bambu ini. Tidak ada makanan seperti itu di Jiangfu. Saya rasa jenderal sudah lama tidak makan. Saya memasaknya sendiri dan menghidangkannya untuk jenderal. Berbicara tentang itu, saya memiliki takdir dengan jenderal. Apa yang paling dia sukai adalah apa yang paling saya kuasai. Dulu karena dia hanya bisa membuat kue daun bambu, saya akan makan tanpa henti setiap hari. Sungguh konyol sekarang ketika saya memikirkannya. Takdir. Jika dihitung menurut takdir jahat, maka kita memang cukup ditakdirkan. Nona Xiao katakan padaku, apa yang kamu mainkan? Menanggung penghinaan. Jenderal bercanda. Saya baru saja memahaminya. Menjadi anjing yang hanya bisa mengibaskan ekor di samping jenderal. Hanya untuk menyenangkan jenderal. Nona Xiao memasak sendiri. Bagaimana Anda ingin jenderal ini berterima kasih kepada Anda? Jumpa Xiao Ziqian. Jenderal ini hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Tidak ada yang lain. Itu hanya akan menambah kesedihan. Heh. Oke. Itu sangat hebat. Rasanya seperti dulu. Dulu, Anda melakukan hal yang sama untuk rambut jenderal ini. Saya tidak menyangka jenderal akan ingat. Bagaimana Anda bisa lupa? Saya meminta pengurus rumah untuk membelikannya untuk saya. Ini meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha. Tinta batu porselen putih ini adalah yang paling halus untuk digunakan. Ingat ketika jenderal ini dihukum di kediaman Xiao. Kekurangan makanan dan pakaian. Bahkan tinta batu pecah dan bocor tinta. Nona Xiao masih ingat apa yang dia katakan kepada saya saat itu. Ingat. Pada waktu itu aku bilang tulisan tanganmu sangat indah. Sayang sekali menggunakan tinta yang rusak itu. Nona Ben akan memberimu yang baru. Kamu tidak boleh menolak. Aku terlalu otoriter saat itu. Sangat menyinggung sang jenderal. Mohon juga bertanya pada Jenderal Haihan.
Kalau bukan karena Nona Xiao. Aku khawatir jenderal ini bahkan bisa membaca dan menulis. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Malah lebih sulit untuk menghabiskan waktu. Kenapa kamu tidak masuk dan melayani jenderal ini untuk mandi? Kenapa Nona Xiao tidak bisa melayani orang untuk mandi? Begitu banyak tahun. Bekas lukamu masih ada. Aku penasaran apakah Nona Xiao masih ingat bekas luka di tubuhku ini. Dari siapa asalnya? Tidak berani lupa. Nona Xiao benar-benar licik. Aku ingat semua hal di masa lalu. Aku salah. Tapi tidak apa-apa. Kita tidak melewatkannya. Jenderal senang dengan performamu belakangan ini. Ini hadiahmu. Kakak ketiga. Kemarilah. Hal favoritku tentangmu adalah rambutmu. Chen Fengxue bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Lepaskan tangan kotormu dari kakak ketigaku. Ling Di. Apakah ada kesalahpahaman tentangmu? Atau ada kesalahpahaman tentangku? Terakir kali suyens, dan sudawan menerobos, mesuk ke diamond perdana menteri. Kakakmu takut aku akan salah paham. Dan menikamnya di dada. Kakak ketiga. Xiao Zijin. Berhenti menjadi naif. Untuk bertahan hidup. Kenapa tidak fleksibel? Kakak ketiga kebanggaanmu adalah kebanggaan keluarga Xiao. Kakak ketiga kamu bilang sebelumnya ingin aku kuat. Suruh aku diam. Kamu lupa apa yang kamu katakan. Jenderal, aku tidak ingin melihat pengecut ini. Dari sekarang, kamu bukan lagi kakak ketigaku. Jangan khawatir. Aku akan membiarkan Xiao Ziqian mati. Jenderal, takdirmu adalah aku. Chen Fengxue ingin memenjarakanmu di sisinya. Tidak akan menggunakan kekerasan. Hanya dengan penuh perhatian. Jenderal, kamu masih ingat. Berhenti pencuri. Chen Fengxue. Kamu, Aku tiba-tiba tersentuh. Aku harus keluar dari sini. apakah kamu akan kembali?
Sekarang sudah ditangkap oleh Nyonya. Untuk membunuh atau memotong. Apapun yang kamu mau. Aku bilang aku menyukaimu. Aku pasti akan membawamu keluar. Jika kamu menggali dari sini. Jika tertangkap, pasti akan mendapat hukuman besar. Chen Fengshui, aku bilang. Aku ingin menjagamu di sisiku. Tidak akan menggunakan kekerasan. Ini penuh perhatian. Ning Yuan. Kamu masih memikirkan aku. Benar kan? Aku ingat semua yang terjadi di masa lalu. Semuanya tulus. Tapi seberapa besar nilai ketulusanmu? Jenderal, Xiao Ningyuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku membiarkan Xiao Zijin pergi? Itu karena kebenaran dari penampilanmu. Hah, sangat naif. Xiao Ningyuan, aku akan membiarkan Xiao Zijin pergi. Itu karena aku ingin menggunakan mulutnya untuk memberitahu sisa-sisa keluarga Xiao. Kamu adalah pengkhianat keluarga Xiao. Tidak ada rasa malu, bertahan hidup setiap hari di bawah musuh. Xiao Lingyun, kenangan yang kamu buat membuatku muak. Kamu sekarang ada di hatiku. Tidak berharga. Jenderal, saya tidak punya apa-apa sekarang. Hanya bisa mengandalkan kenangan ini. Biarkan Anda membaca demi cinta lama. Pertahankan diri Anda tetap hidup, Jenderal. Dan mencoba memenangkan kepercayaan saya dengan pertunjukan yang canggung ini. Percaya atau tidak, saya tidak peduli. Saya tidak peduli menjadi pengkhianat yang menghilang. Selama itu membuat hidup saya lebih baik. Bahkan jika itu adalah mainan Anda, saya juga bersedia. Jenderal, Xiao Lingyun, berapa banyak trik lagi yang akan Anda mainkan? Jenderal ini sedang dalam suasana hati untuk bermain dengan Anda. Guling. Jenderal Ben tidak ingin melihat wajah menjijikkan Anda. Xiao Ningyue, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menggoyahkan hati saya lagi. Anda sekarang di hati saya seperti kaki saya. Enggan tapi tidak merasakan apa-apa. Chen Fengshui sedang berpikir dalam. Sekarang tampaknya, saya ingin mendapatkan kepercayaannya. Memainkan kartu emosional tidak berhasil. Sesuatu yang lain harus dilakukan. Tapi sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya percaya? Saya adalah sampah dari dalam keluar. Apoteker, Yohei. Nona Xiao begitu elegan datang kepada saya hari ini. apoteker, saya datang kepada Anda. Untuk membuat penawar penyakit kaki jenderal. Saya pernah mengambil pil 1000 darah untuk mengisi tubuh saya. Saya mendengar bahwa pil 1000 darah dapat menyembuhkan semua racun. Sekarang, saya masih memiliki sifat obat pil 1000 darah dalam darah saya. Ops, ternyata.
Anda hanya bisa membantu jenderal bertahan sebentar. Mengobati gejala daripada akar masalah. Mungkin karena usia. Racun dalam darah semakin sedikit. Mungkin juga karena jumlah pengeluaran darah terakhir tidak cukup. Jadi jenderal bisa berdiri sebentar. Bukan saya tidak memikirkan apa yang Anda katakan. Tapi jika Anda mengeluarkan lebih banyak darah, Anda lemah sekarang. Saya takut hidup saya dalam bahaya. Minta apoteker untuk mengeluarkan darah. UPS kecuali jenderal memerintahkan. Kalau tidak saya tidak berani memutuskan hidup atau mati Anda. Permisi. Kamu bilang dua orang ini. Mengapa repot-repot menulis bersama? Apotekernya buruk. Apakah jenderal muntah darah lagi? Minggir jenderal. Apakah kamu tidak berani mencoba? Kamu tahu hanya saya yang bisa menyelamatkan nyawa jenderal. Itu sudah disepakati sebelumnya. Jika kamu kehilangan terlalu banyak darah, sangat mungkin kamu tidak akan bangun. Saya sendirian sekarang. Saya tidak bisa keluar dari gerbang rumah jenderal ini lagi. Selama kamu bisa menyelamatkan jenderal. Bahkan jika saya mati, saya rela. Kamu tidak mengerti jenderal sama sekali. Saya benar-benar tidak mengerti. Jenderal sekarat. Di mana apotekernya? Hidup dan mati dipertaruhkan. Baringkan jenderal. Saya akan memberinya jarum. Jenderal baru saja minum obatnya. Bisakah kamu menahannya? UPS apa yang kamu tahu? Akupunktur bisa membersihkan kolateral dan meridian. Itu bisa membuat darah obat mengalir lebih cepat ke organ dalam. Jenderal bangun. Kamu lepaskan. Jenderal tidak terburu-buru. Jenderal tidak mati. Apakah kamu tidak mendengarkan instruksi? Hahaha. Apakah kamu melihat itu? Jenderal bisa berjalan. Ini langka. Selamat jenderal. Mengapa jenderal ini bisa berjalan dalam semalam? Maaf jenderal. Itu Xiao Ningyun yang mendonorkan darah untuk menyelamatkan jenderal. Saya kira dia sekarang.
Ning Yuan. Kamu bangun. Kamu buka matamu dan lihat aku. Jangan tidur. Kamu bangun. Leon. Kamu bangun. Chen Feng Shui. Kita sudah jelas. Tidak ada yang berhutang pada siapapun. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu seharusnya membenciku, bukan begitu? Kita semua seharusnya saling membenci. Mengapa kamu ingin aku berhutang nyawa padamu? Siang Ningyu. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Di hidup ini, kamu hanya bisa berhutang padaku. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku hanya menginginkanmu. HMPH? Kalau begitu aku ingin nyawa Xiao Lingyun. Buat hidupnya lebih buruk dari mati. Mendengarkanmu. Miss Qi. Miss Xiao sudah lemah. Ditambah dengan semua ini. Aku khawatir begitu. Apa yang jenderal ini ingin kamu lakukan? Pergi dan undang semua tabib kerajaan di istana. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, semua dikubur bersamaku. Gulir. Ya. Tabib, bagaimana kabar Xiao Ningyun? Hei, sulit menyelamatkan dewa, sekalipun mereka datang. Jenderal, Apa yang kamu lakukan di sini? kakimu. Pergi. Jenderal. Dia budak rendahan. Mati ya mati. Kamu menggandeng Simua Tabib Karajon. Pengadilan sudah tidak puas. Mengapa kamu dikritik karena menjadi jalang? Cai Yuehan. Jangan pikir jenderal ini tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu benar-benar memainkan drama di atas meja bunga saat pesta dansa. Jenderal ini melihat kamu adalah putri Perdana Menteri. Membiarkanmu pergi. Jika kamu mendorong lebih keras, perhitungan lama dan baru jenderal ini akan dihitung bersamamu. Gulir.
Ning Yuan. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu bisa pergi saat aku matikan. Benar. Pasti karena jika aku mati, kamu tahu aku akan menguburkan saudaramu dan rakyatmu bersamaku. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu? Mengubahku untuk merasa bersalah seumur hidup. Kamu bisa mendengarnya kan? Xiao Ningyun. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kamu mati, aku akan segera menunda saudaramu. Membuat semua rakyatmu menjadi patung. Sang jenderal melakukan apa yang dia katakan. Jadi kamu tidak bisa mati. Seperti yang diharapkan dari pengawal Su Yunze. Prajurit keluarga Xiao lebih baik mati daripada menyerah. Istri dan anakmu ada di tanganku. Aku menyarankanmu untuk memikirkannya sebelum menjawab. Tolong jangan sakiti mereka. Tolong jangan sakiti mereka. Hidup dan mati mereka tergantung pada ketulusanmu dalam menjawab pertanyaanku. Aku bertanya padamu, ketika Chen Fengshui dikurung di keluarga Xiao, apa yang terjadi dengan Xiao Lingyun? Dulu Chen Fengshui berselingkuh dengan nona ketiga. Chen Fengshui mengira bahwa nona ketiga bersedia lari bersamanya. Tak terduga nona ketiga menjebaknya dengan alasan kabur. Mengutuknya sebagai mata-mata. Disiksa. Sepertinya obsesi sang jenderal terhadap Xiao Ningyun, tetapi karena kebencian. Xiao Ningyun. Aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga tidak menginginkannya. Bisakah pasukan sang jenderal benar-benar menyelamatkannya? Itu satu-satunya kesempatan kita. Murid Chen Fengshui meminta guru. Guru, tolong selamatkan Ning Yu. Untuk menyelamatkannya, maka gunakan tinju kebangkitan. Gunakan teknik unik yang kuajarkan padamu. Kamu tidak bisa berhenti selama periode ini. Jika tidak akan sangat rusak. Kehilangan kekuatan.
Sulit untuk pulih. Untuknya, aku rela. Kelinci beku. Kita sudah jujur satu sama lain selama ini kan? Cedera tubuh. Tidak nyaman untuk memberi hormat pada nyonya. Kamu tahu kenapa aku mencambukmu hari ini? Non lakukan apa yang kamu mau. Tidak perlu alasan. Seluruh kota selatan mencari pengkhianat. Kamu berlarian. Kalau bukan karena nyonya ini yang menginterogasi kamu sendiri, kamu sudah mati sekarang. Non tidak meragukan aku. Aku tidak meragukanmu. Nyonya ini sangat percaya pada pandangannya sendiri. Tapi kalau kamu menipuku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Turun. Non Ben akan membiusmu. Pria dan wanita tidak menerima dan menerima. Oh, aku benci birokrasi seperti ini. Jangan bergerak. Apa kamu masih tidak bisa melupakanku? Jangan sok suci. Kalau kamu tidak memikirkan aku, kenapa kamu mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku? Nyawa saudaraku dan rakyatnya ada di tanganmu. Ya. Aku masih memikirkanmu. Kamu memikirkan aku. Kamu menulis padaku. Mengusir orang lain. Itu disebut memikirkan aku. Mari kita hapus apa yang terjadi sebelum bulan terang. Aku tidak membencimu. Jangan benci aku juga, oke? Aku tahu kamu sudah berusaha mendapatkan kepercayaanku. Aku akan memberitahumu semuanya sekarang. Kamu mengerti. Aku sudah melewati pintu neraka. Tidak peduli. Bulan terang. Aku tahu kamu marah. Aku akan memberitahumu. Kamu adalah cintaku seperti mawar. Mereka ada di sini.
Mereka semua orang yang tersesat. Aku sedang memerintahkan seluruh jalan diberikan kepada mereka. Dinamakan Jalan Tianyun. Di masa depan, mereka bukan lagi pendosa yang bisa dibuli semua orang. Xiao Ziking dan Su Yens. Saya sudah melepaskannya. Orang-orangmu adalah rakyat biasa Nanceng. Mereka semua bisa hidup dan bekerja di sini. Takdir Apa yang kau inginkan? akan kuberikan padamu. Kau menyerahkan dirimu padaku. Baiklah. Gadis ini hadiah dari Sang Jenderal. Sang Jenderal juga memerintahkan untuk mengganti tempat tidurmu dengan sofa sutra emas. Kalian semua keluar. Ya? Chen Feng Shui. Jika kau begitu baik padaku saat pertama kali bertemu, mungkin aku masih percaya bahwa kau menyayangiku. Sekarang, Paman selamat atas kesembuhan penyakit kakimu. Kaisar Xie. Sang Jenderal menyenangkan budak pengkhianat. Tidak hanya memberikan banyak harta langka, dia juga membebaskan klan Xiao dari penghinaan. Hal ini tersebar luas di kota kekaisaran. Merusak prestise resmi saya. Silakan putuskan. Paman benar-benar memiliki ini. Xiao Lingyun membantu jenderal ini menyembuhkan penyakit kakinya. Jenderal ini hanya membalas budi. Aku khawatir si Jalang itu sedang bermain trik pahit. Jenderal ini memiliki ukurannya sendiri. Lagi pula dia. Bukan seorang jalang, tetapi tamu terhormat di kediaman jenderal ini. Orang yang ingin mengkritiknya, kalian juga harus menimbang bobot sendiri. Yang mulia, ini, Jenderal Chen ini terlalu sombong. Dia sekarang menguasai dunia untuk si jalang itu. Dan tidak hanya klan Xiao. Bahkan dunia tahu. Hanya dia Jenderal Chen yang tidak mengenal yang mulia. Apa yang dikatakan Perdana Menteri sangat benar. Sampaikan kehendakku. Tambahkan Xiao Baojing putra, kelima keluarga Xiao, sebagai Marquis of Anding. Dan berikan sebuah kediaman di Jalan Tianyun. Umumkan ke seluruh dunia. Xiao Baohinia bisa masuk ke kediaman kapan saja. Ya. Saatnya aku mengambil langkah berikutnya. Hidangan ini adalah spesialitas Xiaofu. Anggur ini juga merupakan minuman jerak khas Xiaofu. Kamu merasa tidak asli. meskipun hidangannya masih rasa asli, kita tidak bisa kembali. Bukan begitu yang kamu katakan. Aku akan membuatmu sakit. Biarkan yang lalu berlalu. Masa depan kita ciptakan masa lalu baru. Ciptakan kembali dan buat kenangan. Air yang tumpah tidak bisa dikumpulkan. Seperti gelas anggur ini. Seberapa kuat pun dulu. Tapi ada anggur. Anggur tumpah kamu bisa menuangnya lagi. Aku berharap bisa bahagia bersamamu lagi di masa depan. Nona itu membuatku bingung. Kamu bilang ingin membuatku bahagia. Baiklah. Aku ingin keluar sendiri untuk bersantai. Bolehkah pergi ke tempat yang sepi? Tidak apa-apa. Jenderal baik padaku.
Tapi itu berdasarkan aku di dalam sangkar. Aku hanya burung kenari dalam tahananmu. Bicara tentang kebahagiaan. Baiklah, terserah kamu. Mari kita bicarakan sebelumnya. Aku ingin keluar sendiri untuk bersantai. Kamu tidak boleh mengikuti. Tidak mungkin. Setidaknya satu orang harus menjagamu. Itu tidak bisa ditawar. Paman, aku dengar orang biasa ini semua anggota klan Xiao. Simua orang minang kirkan. Benar kan? Ya, aku pikir aku akan menjadi kuli dan mati. Entah kenapa pemerintah tiba-tiba memberi makanan dan gaji. Hari ini, jauh lebih baik dari sebelumnya. Semua orang hidup dan bekerja dengan damai. Zi Jinye telah pergi. Aku akhirnya mencapai tujuanku. Langkah selanjutnya adalah pergi. Chen Fengyuan, kamu baik-baik saja. Aku ingat kamu. Kamu adalah nona ketiga. Ya, Sang nyonya ketiga pasti tidak akan mengenali prajurit berbuluku. Kakiku. Hanya untuk keluarga Xiao maju ke depan. Dan kecacatan. Ada 5 pria di keluarga kami. Tewas dalam pertempuran untuk keluarga Xiao. Dan kamu menjual dirimu sendiri untuk kemuliaan dan kekayaanmu sendiri. Kamu adalah pengkhianat terbesar keluarga Xiao. Pengkhianat. Pengkhianat, aku tidak membalas keluargaku. tentu saja. Seperti yang dikatakan Chen Songsue, semua orang mengira aku adalah pengkhianat yang menghilang. Dia meyakinkanku untuk keluar. Aku hanya tahu bahwa reputasiku sudah lama ternoda. Aku sama sekali tidak khawatir bahwa orang yang menghilang akan membantuku melarikan diri. Minggir. Apakah kamu layak terhadap orang-orang kami yang hilang? Kamu pengkhianat, pasti akan dihukum. Keluarga kami hancur. Semua berkat kamu. Meskipun jenderal itu bangkit, tapi masih ada racun di tubuhnya. Jika tidak ditangani dengan segera, sepertinya masih berbahaya. Aku harus mencari cara untuk membantumu menghilangkan racun sisa. Lalu ada apoteker. UPS. Kamu sangat sopan padaku. Aku sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Jenderal Xi Ying kembali terluka. Katanya disergap bersama Nona Xiao. Nona Xiao ditangkap. Hei hei hei. Jenderal, rencana yang bagus. Wanita ini menghilang di Jalan Tianyun. Bahkan jika dia mati, itu tidak ada hubungannya dengan jenderal kita. Tidak ada yang akan menggunakan ini untuk memeras kita. Jenderal. Tebak dia membuat semua orang berteriak sekarang. Apakah akan ada sisa-sisa yang menyelamatkannya? Ya. Mereka menawarkan hadiah untuk penangkapannya.
Pergi minum sebelum dia bangun. Chen Feng Shui. Ternyata semua yang kamu lakukan adalah untuk balas dendam. Semua kelembutan di dunia. Semua adalah ilusi. Siapa yang berani menghentikanku? Di mana Xiao Lingyun? Jangan bilang kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak bicara, matilah bersamanya. Pinggiran kota. Kuil tua itu. Chen Feng Shui. Kamu sudah tidak tahu malu lagi ya? Cocok sekali jadi pasangan bebek Mandarin yang putus asa dengan wanita jalang itu. Mengapa kamu belum bangun juga? Wanita ini sangat cantik. Pantas saja dia disebut orang tercantik di dunia. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Jenderal sepertinya sudah bosan bermain. Mengapa kita tidak bersenang-senang saja? Dia tidak bisa lari dalam keadaan terikat seperti ini. Lagi pula lagu rakyat pun takkan lewat. Aku akan melonggarkan dulu. Jenderal, jangan khawatir. Luka Miss Xiao tidak terlalu parah. Tak apa-apa. Beri dia beberapa suplemen tonik. Betul. Bagaimana kondisi luka Hiying? Oh, dia halo. Hanya luka ringan di kulit. Kuat. Sudah bangun pagi-pagi. Kamu terluka. Tak perlu sungkan. Jenderal Xie. Amnesia. Apa yang terjadi kemarin? Ilmu bela dirimu hebat. Siapa yang bisa melukaimu seperti ini? Kira kami. Diserang oleh 3 pembunuh bayaran yang terlatih. Aku membunuh 1 sampai mati. Tapi aku juga terluka. Yang lainnya mengambil kesempatan untuk menculik Miss Xiao. Lencana ini diambil dari pria berbaju hitam yang menyerangku. Apa kamu mengenalinya? Tak pernah lihat. Pembunuh dari kemarin. API kamu ingat? Apa ciri-ciri mereka? Dilihat dari gerakan mereka adalah orang-orang Jianghu. Mungkin lencana ini adalah simbol dari organisasi palsu tertentu. Tapi pembunuh yang menyerangku. Dia tidak bersama orang yang menculik Ling Yun. Aku serahkan masalah ini padamu untuk diperiksa. Berikan hasilnya dalam 3 hari. Kamu tahu, aku tidak punya banyak kesabaran. Ya. Apa yang kamu janjikan padaku? Tidak ada satupun. Dia juga menyuruh Chen Feng Shui menyelamatkan Xiao Yun. Sayang. Jangan marah. Semua karena paman itu terlalu tajam. Kalau dia tidak menemukan, tidak bisa menyelamatkan orang tepat waktu. Pada akhirnya bukan berarti kamu lebih rendah dari orang lain. Tidak ada lagi lain kali. Aku janji.
Sang jenderal mudah dihitung. Wanita ini menghilang di Jalan Tianyun. Bahkan jika dia mati, tidak ada hubungannya dengan jenderal kita. Apakah masih ada sisa dari konsorsium Xiao yang akan menyelamatkannya? Ya, mereka menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Ningyun. Kamu menyelamatkanku. Masih menjagaku? Aku lebih memilih untuk tidak pernah membiarkanmu terluka lagi. Karena kamu milikku. Bahkan jika kamu belum menyukaiku, kamu hanya bisa menjadi milikku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu lagi? Ketika aku paling takut, betapa aku berharap kamu bisa datang dan menyelamatkanku. Saat itulah aku menyadari, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Apa yang telah kamu lakukan untukku selama ini, dibuat untuk Xiao. Aku mengingat semuanya. Oh, benarkah? Apakah kamu benar-benar mau melupakan segalanya? Tidakkah kamu melupakan semua yang sebelumnya dan memperlakukan aku lagi? Seperti yang kamu katakan, kita akan memiliki masa lalu yang baru. Orang selalu harus melihat ke depan.